Kabarana perombat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, sego gono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan sego megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, sego gono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut berbumbu serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa yang gurih, sedikit pedas dan sangat nikmat disantap bersama nasi hangat dalam penyajiannya. Sego gono biasanya dibungkus daun pisang sehingga aroma makanannya terasa lebih harum dan tradisional. Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita selanjutnya akan merelay Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. RRI Makassar dan RRI Jakarta siang hari ini akan membahas mengenai Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Kita coba dulu menanti untuk berjaringan dengan Pro 4 Jakarta. Semoga kita sudah terhubung. Hujan di luar sana sangat deras ya sahabat budaya. Kedengaran ya. Kedengaran sangat jelas begitu. Dan untuk sahabat budaya semuanya yang mendengarkan Pro 4 RRI Makassar langsung juga bisa mendengarkan kami dengan Pro 4 RRI Jakarta. Sebentar juga kami akan membuka line telepon di 08 11 400 9250. Boleh sahabat budaya sebentar nanti bergabung ya bersama kami. Kalau bicara mengenai Sipakatau, ini salah satu budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana itu Sipakatau, sahabat budaya? Ini adalah salah satu juga falsafah luhur suku Bugis Makassar yang bermakna saling memanusiakan atau memperlakukan orang lain dengan adil dan setara tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Biasanya prinsip ini selalu disandingkan dengan Sipakalebih, saling menghargai, dan Sipakainge, saling mengingatkan. Untuk sahabat budaya semuanya bahwa memang falsafah leluhur kita di suku Bugis Makassar ini hadir juga dalam Papasang. Jadi Sipakatau sendiri itu saling memanusiakan atau memperlakukan orang lain dengan adil dan setara tanpa memandang suku. Sebelum kita bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta, kita dengarkan dulu satu kelom berikut ini. Para
beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita lagi bareng Juritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, nggak berasa nih udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang kempis. Tapi ya, walaupun ada yang kembang kempis juga tetap semangat aja dah Abang Po, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro4 ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya Abang Po, pemirsa RRI.net ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, nggak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, tentunya Abang Po di Pro4 Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RRI.net ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Pro4 Jakarta ataupun di Pro4 Makassar. Buat Abang Po, pemirsa RRI.net yang mau bergabung nanti interaksinya kita bisa di Pro4 Jakarta ataupun di Pro4 Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Lebat na kue tolila pasui aku lupai kama tomirinake panranuan kurikau uliki si kalampui Marampe ampulinya
latu utapat kurang tonji untuk jameng salam puna tidak nino alang di melo melona nu marame amulin nyawa anjari sabasan kaku Tina to jengku sasali Jaile bang riolonu Ngatun ratu Rikami Jamingan na anggan Mingkatun ratu Rikami Jamingan na anggan Lebat ku buat kena Lebat na kue tolila Asui aku baik Kamato mirinake Panranuan kurikau Uliki sikaram uwi Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Rerinet dan Nusantara. juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Waalaikumsalam, selamat siang, Iya. Bung Jo Aditya. Apa kabar, Bung Jo? Baik, gimana di Makassar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hujannya deras sekali, Bung Jo. Ini, lagi Iya. hujan. Kita mah di sini panas mentereng gitu. Kalau kirim ke sana bisa tidak ya, kira-kira Oh, ya? pengennya sih, pengennya nih Haryanti, tapi Iya. ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh. Nanti dikirimkan dari Makassar aja mau tidak? Takut jemuran basah soalnya. Oh begitu. Kirain Begitu, kurang, Kak. Bang Jo. Iya. Siap. Kak Haryanti, Iya, ini hari ini iya. kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita? Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Iya. Oh gitu, Iya. oke siap. Nanti Dengan kita- narasumbernya sudah ada ya Iya. bersama kita di online kita ya. Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar, dan alhamdulillah beliau di Zoom ya, Bung Jo. Online ya, via online Iya, ya kita ya. Bung Jo, Oke, betul, siap. iya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo. Iya, sehat ya, Ibu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Siap deh kalau Iya. gitu. Kak Haryanti ini karena tadi kita terpotong jeda ya, Iya. ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit, nanti disambung langsung ya Iya. dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Untuk Iya. nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya? Sebentar kita di 0811 400 9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa, Bung Jo? Jakarta. Kita di 021 350 4510. Untuk Oke. WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, Iya. pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Betul. Tidak terima untuk telepon. Betul. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo. Iya, baik, terima kasih Bung Jo, dan assalamualaikum Bu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta.
Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu si Pakatau. Iya, silakan Ibu Prof. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Ya. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan 182 lebih konten kebencian, dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Ya. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sesungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupa tau iya naritu ria tutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Anti dan Bung Jo. Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan. Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadana rupa tau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, ianar itu ria tutui ri dewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Ibu Prof, dalam budaya Bugis? Oh ya, Masya Allah. Sesungguhnya tidak ya. Ya. Tidak, Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebih, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebih tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak. Itu. Dan satu hal yang menarik lagi Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo dan Sopeng, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario. Artinya saling menggembirakan, bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial, Panti. Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, Ya. apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Itu ya. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Mhm. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis. Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau Iya, yang betul. kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apa lagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini? Iya betul. Ya itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Iya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Iya. Jadi sesungguhnya bukan saya mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya. Iya, oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof? Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000 Wow. dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari Sipakatau itu sendiri. Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan Sipakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu. Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni Sipakatau Digital Ethics Model atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika Sipakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial. Jadi Jadi, ada ya, 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya. ya boleh. Bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya, Bu Prof, atau Ya, bagaimana betul. contoh Sipaka lebih sendiri dalam media sosial? Iya. Ya, jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, Iya. kita harus memikirkan kepada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olakmu mau kolaki. Jadi orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Ya. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, Ya. sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Cocok, Jadi Bu Prof. ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakainya itu kita harus membuat suatu testing ya, suatu testing bahwa
seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan narekomelo ko kebati tawe kebati yola lemu na ko mapedi mo seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan. Kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si pakatau. Ya, ya, ya. Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si pakak lebih dalam media sosial? Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain. Sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya 3 atau 4 jari-jari kita yang lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain. Ya. Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si pakak lebih sendiri dalam media sosial kan kita biasa itu ya tidak sadar begitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si pakak lebih ini? Iya. Kalau si pakak lebih kan artinya tadi si pakak lebih itu artinya memuliakan. Memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukuri wajumur ya lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standar kita, nilai kita itu jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si pakak lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya. Dan itu juga di dalam papasana orang Arubi lari sopeng bahwa rekomeloki pengaja loki angkalinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian. Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal si pakatau? Kita tahulah generasi kita saat ini ya media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur si pakatau, bagaimana nih mereka harus membatasi diri mereka lah agar ya tahulah si pakatau itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof. Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya yang tahun 2024 yang lalu itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal si pakatau, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si pakatau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah Bu Anti. Iya.
sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal sipakat tahu begitu. Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus. Iya ya, baik. Nah, apakah sipakat tahu juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu Ibu Prof? Iya. Insya Allah sama sekali tidak Bu Anti, Bung Jo. Sipakat tahu ini adalah universal. Ya. Jadi nilai universal tidak punya paspor. Oke. Oh, iya. Iya. Iya, iya. Sipakat tahu kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Iya. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Iya. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepa selira, di Sunda ada sili asih, Iya. di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya sipakat tahu lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan. Iya, iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong begitu. Apakah sipakat tahu ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof? Kalau ada berita hoax begitu? Iya. Waduh, justru ini di sini perannya si Pakainga, Bu Wanti. Ya, oke. Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral, tapi caranya harus dengan sipaka lebih. Iya. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Oke. Kritik konten, bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya. Ya. Justifikasi bukan justifikasi. Demikian Bu Anti. Oke. Itu modelnya yang paling sederhana. Oke, baik Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti sipakat tahu masih bisa kita pertahankan gitu Bu Prof? Justru ini sipakat tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi sipakat tahu adalah sebaliknya. Sipakat tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti. Oke, baik Bu Prof. Kembali lagi, kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan sipakat tahu, adakah itu Bu Prof? Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung. Programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baro untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat, dan saya kira menurut saya kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian. Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof? Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana sipakat tahu ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti. Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, apakah budaya sipakat tahu juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di. Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah
ini acara Pro Empat. 4 FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bung Jo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus. Karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya bahwa si Tenggana Ceding itu tahu. Jadi katanya satu orang dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang. Tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain. Bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya. Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipakatau ini? Silakan Bu Prof. Wah, ada 3 pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakatau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji. Sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi 3 pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan Sipakatau dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital. Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo. Iya. Iya, ini udah jadi kita tahu ya Kak Haryanti dan juga pendengar Pro4 pemirsa internet terkait Sipakatau ini ternyata di setiap daerah kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama yaitu memanusiakan manusia seperti itu. Iya, betul ya. Bung Jo. Oke, siap. Nah, kalau gitu Kak Haryanti sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 yang bisa menghubungi nomornya Pro4 Makassar ataupun Pro4 Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana Kak Haryanti? Belum. Kita coba ya Bung Jo nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250 mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya. Siang hari ini tentang kalau pesan WhatsApp Sipakatau juga boleh. Boleh, pesan WhatsApp juga. Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan Sipakatau di era digital seperti sekarang ini dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih. Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Bu Prof. Langsung Ya, Prof, mungkin. penanggalan ya. Penanggalan. Wah, Masya Allah ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat perbuatan itu terus-menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan waktu itu ada ya jadi ada ya. Saya tahu itu ada dan itu memang sangat menarik karena
misalnya sebelum keluar rumah ya atau sebelum melakukan satu acara Ya. itu kita melihat itu namanya eh, lontara apa lagi namanya itu ya. Iya. Jadi Lontara sebuah bilang sistem namanya Bu Prof. Iya. lontara bilang. Ada istilahnya lempuanti. Iya. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak. Iya, mungkin Bung Jo Iya. maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si Pakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya, tapi kalau si Pakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada penanggalan ya, Bu ini Prof ya. pertanyaannya Oh ada dua. iya, Iya, betul. Iya, itu Karyanti, maksudnya. Iya. Punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan itu. berbeda. Iya. Iya. Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya? Iya, mungkin Gitu ya. bisa dijelaskan lagi ya, Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah Iya. beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama penanggalan. Mungkin Penanggalan apa ya? kalau ada kalau di kita di Toba di Batak tuh ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Oh, kalau di sini untuk enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya. Iya. Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya, Bang Orik ya. Iya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya, Bang Orik ya. Gitu. oke. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Iya. Kak Haryanti? Kami belum ada nih Belum ada. sebenarnya di Kita angkat WhatsApp dari ada. Jakarta Iya. ya. Saya jawab dulu, Bung Jo. Ya, boleh, yang, boleh. yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau nah ada istilahnya yang namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sepulung itu artinya berkumpul. Ya. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si Pakatau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga. Itulah tadi yang si Pakainge dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita si Paka lebih. Jadi memuliakan ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak Nggak akan respect gitu ya. iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bung Jo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bung Jo. Jadi mengingat diri kita dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati, gitu Bung Jo. Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya, Iya. Bang Orik ya, untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah Kak Haryanti? di Kami sana? belum ada. Belum. Bung Jo, Oh, ya udah. iya. Kita angkat dari Jakarta ya. Sudah Boleh. kedap-kedip soalnya Iya. teleponnya dari tadi nih. Silakan, Ya iya. udah deh ngebel nih. Halo, Berempat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo, Mbak Siang. Yanti. Iya, selamat Ibu siang. siapa ini? Ibu Bang Prof Jojo, Mbak Yanti. Busnawati, Prof Ibu Busnawati. Gusnawati. Ya ini Iya. ini tulisannya kecil banget ini nggak kebaca nih. Yang pakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga Iya. baju putih, Hmm. hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, Iya. cantik-cantik dua-duanya gitu. Makasih. Ya Allah. Oke. Siap, Bang Leman. Gimana kabar sehat Iya, ya? saya Leman di Kota Agung Tangga Mas Lampung, ingin Boleh. bertanya dengan Nasum siang ini. Selamat Boleh, siang, silakan. assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ibu, saya tanyakan si Pak Katau, yang saya baca nih filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Iya. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di si Pak Katau itu Bu gitu. Oh, bisa Itu digunakan. saja, makasih Bang Jojo, Mbak Yanti. Iya. Oke, Makasih, selamat siang, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan si Pakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu, Bu Gusnawati?
Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi sesungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi jadi si Pakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Betul. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas. Demikian Pak. Di mana aja ya, jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang Bukan kita bahas, hanya di media sosial. tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya. Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih statusnya orang di seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda sangat. Nggak nyambung jadinya, betul. Dan miskomunikasi kalau begitu ributnya orang biasa Bung Jo. Nah, itulah. Jadi terjadilah yang namanya ada beteka pada argumen gitu ya. Iya. Di dunia tidak nyata alias dunia maya gitu ya. Kayak Yanti sudah ada telepon di sana? Kami belum. Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya. Boleh, silakan Bu. Oke, halo Pro 4, Assalamualaikum. Selamat sampai Jakarta. Iya. Iya, Cacayu, silakan Cacayu. Jakarta Anti di Pramadari Makassar. Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan. Iya, silakan Cacayu. Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof ya, setelah tahu rahasia manusia seperti yang sampaikan. Saya mau bertanya sama Ibu Prof ya. Sepakat tahu sepakat tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri. Sebagai itu aja sih pertanyaan saya. Apa belum ya tentang si Pakatau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cacayu ya. Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elbi menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena media sosial ini banyak hoax juga dan banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait. Ini pertanyaan dari Maluku ya, Bung Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara.
Iya. Toleransi ya. Ini sebetulnya siapa tahu ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sesungguhnya kalau dia balaiki kita, saya maaf pakai logat Bugis ya. Iya nggak Balik- apa-apa. Ini Nanti kan Bu Anti suara yang budaya Nusantara. Iya, boleh. nanti Bu Anti yang mengatakan balaiki itu Iya, apa Bu boleh. Anti? Jadi kalau orang lain balaiki kita kan kita jadi malu dan Iya, orang Mas Siri, Ci. Jadi siapa tahu ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya. Ayu, iya. Oke. Oke, Jadi itu. bisa sehari-hari ya beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya. Bu Krisnawati ya untuk sepakat tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari Iya, Ibu Prof. narasumber Iya. terkait tema kita di hari ini. Silakan Ibu Prof. Ya. Saya berikan kata penutup ya. Iya. Iya. Silakan Ibu Prof. Iya. Silakan Ibu. Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana, tapi sangat dalam. Yakni tahu mapaka tahu ri padanna rupa tahu, yanar itu ria tutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Iya. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatao bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Krisnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam, Prof. Ya, Terima kasih, Bu terima kasih Prof. buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi betul. terkait budaya atau juga ini ya apa namanya si Pekatau ini yang hampir kalau bisa Filosofi. dibilang di setiap filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya Iya, seperti itu. betul sekali, Intinya sama, Bunco. intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia, Manusia. seperti itu. Betul. Terima kasih buat Terima Prof kasih, dan juga Bu terima kasih buat Prof. Kak Yanti di hari Terima ini kasih, Bung pertemuannya. Jo. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Iya, di episode Bung Jo. berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Prof. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Bung Jo. wabarakatuh. Iya, Pak Bersyarinet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait tema kita di siang hari ini yaitu filosofi Sipakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat karena kita harus gantian dengan program-program lain di radio visual Renet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih mendengarkan Perompat Makassar. Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, masuki Kabaratna Perompat pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jepa merupakan makanan tradisional berbahan dasar sagu yang berasal dari masyarakat Mandar, Sulawesi Barat dan dikenal sebagai salah satu pangan pokok selain nasi. Jepa dibuat dari sagu yang dipadatkan lalu
panggang hingga berbentuk pipi menyerupai roti kering. Biasanya disajikan bersama ikan laut atau lauk khas pesisir. Makanan ini mencerminkan kehidupan masyarakat Mandar yang dekat dengan laut dan memanfaatkan sumber daya alam setempat, khususnya sagu sebagai bahan utama. Selain sebagai makanan sehari-hari, Jepa juga memiliki nilai budaya karena sering hadir dalam tradisi dan kebersamaan masyarakat. Teksturnya yang renyah di luar namun lembut di dalam, serta cita rasa sederhana menjadikannya simbol kearifan lokal dan ketahanan pangan masyarakat pesisir Sulawesi. Demikian kabaratna Pro 4. Bajimi sahabat amal berikut di mana saja berada, tuntas sudah saya Anti menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih kebersamaannya, saya pamit, sebentar ada rekan saya yang lain akan menemani di pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.